Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Alia Ramadhani dengan NPM 21412011 dari kelas akuntansi 21A. Pada video ini saya ingin menjelaskan apa itu pendapatan. Mata kuliah Teori Akuntansi, dosen pengampu Miss Dwi Tirta Kencana, SEM SAK. Jadi, pendapatan adalah aliran ekonomi masuk yang berasal dari kegiatan operasional entitas seperti penjualan produk, pemberian layanan, atau penggunaan aset yang menghasilkan pendapatan. Jenis-jenis pendapatan. Yang pertama, pendapatan operasional. Pendapatan operasional merupakan hasil yang didapat langsung dari kegiatan operasional suatu perusahaan. Pendapatan operasional digolongkan menjadi dua. Yang pertama, pendapatan kotor. Pendapatan dari nilai asli dan faktur penjualan sebelum dikurangi faktor retur barang dan potongan penjualan. Yang kedua, pendapatan bersih. Pendapatan dari hasil penjualan barang atau jasa setelah dikurangi faktor retur barang dan potongan penjualan. Lalu yang kedua, pendapatan non-operasional. Pendapatan non-operasional adalah pendapatan yang otomatis diterima tanpa adanya kegiatan atau penjualan. Pendapatan non-operasional dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama, hasil sewa, merupakan hasil yang didapat setelah menyewakan suatu objek, misalnya menyewakan rumah atau mobil. Yang kedua, bunga, merupakan hasil yang didapat setelah meminjamkan uang kepada pihak lain. Lalu ada karakteristik pendapatan. Yang pertama, sumber pendapatan. Yang kedua, kegiatan-kegiatan serta produk yang dihasilkan perusahaan. Ketiga, jumlah pendapatan dalam rupiah serta proses penandingannya. Sumber-sumber pendapatan. Yang pertama, dari gaji dan upah. Pendapatan seorang yang didapat setelah bekerja dalam jangka waktu tertentu, biasanya 1 bulan, tapi ada juga gaji yang dibayarkan per hari atau per minggu. Yang kedua, dari usaha sendiri. Pendapatan dari total penjualan barang atau jasa setelah dikurangi total biaya produksi, misalnya pendapatan dari hasil jualan toko kelontong. Ada pendapatan lain. Biasanya pendapatan lain didapatkan di luar gaji dari usaha sendiri. Pendapatan lain didapat tanpa adanya kegiatan usaha, misalnya hasil menyewakan rumah, mobil, aset berharga lainnya, atau dari investasi. Pendapatan dapat diukur, baik diukur dengan nilai tukar dari suatu barang atau jasa. Nilai tukar tersebut juga diukur dari presentasi value yang diharapkan dapat diterima melalui tagihan-tagihan yang masuk. Jadi pada intinya, pendapatan diukur melalui nilai uang atau sejumlah uang yang nantinya diterima sebagai hasil dari suatu proses transaksi pendapatan. Selanjutnya ada kriteria pengakuan pendapatan. Yang pertama, pengakuan ketika penjualan. Pendapatan diakui dalam kondisi langsung di mana terjadi proses penerimaan pendapatan dari penjualan barang atau jasa kepada konsumen. Yang kedua, pengakuan sebelum penyerahan. Kriteria pengakuan pendapatan ini berlangsung selama proses produksi berjalan maupun setelah selesai produksi. Contohnya seperti sistem purchase order dan purchase reconciliation dalam bidang manufaktur dan retail. Yang ketiga, pengakuan setelah penyerahan. Pendapatan ini baru diakui setelah diterimanya uang pembayaran sebagai hasil dari transaksi yang terjadi. Yang keempat, pengakuan atas suatu transaksi khusus. Pengakuan pendapatan ini dapat dicontohkan seperti penjualan wiralaba atau franchise serta barang konsiasi. Selanjutnya ada pengaruh kebijakan pendapatan. Yang pertama, presentasi laporan keuangan. Kebijakan pendapatan mempengaruhi cara pendapatan dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan. Hal ini dapat mempengaruhi bagaimana laporan keuangan dipahami oleh para pemangku kepentingan, termasuk investor, analis, dan pihak yang berkepentingan lainnya. Selanjutnya yang kedua, perbandingan kinerja. Perusahaan seringkali dibandingkan dengan persaingan mereka atau dengan kinerja sebelumnya.
Kebijakan pendapatan yang berbeda dapat mempengaruhi perbandingan ini. Misalnya, perusahaan menggunakan metode pengakuan pendapatan yang lebih konservatif mungkin memiliki laba bersih yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan pesaing yang menggunakan metode yang lebih liberal. Yang ketiga, pengambilan keputusan investasi. Investor seringkali memeriksa kebijakan pendapatan perusahaan sebelum membuat keputusan investasi. Pendapatan yang diakui dalam laporan keuangan adalah salah satu indikator kunci yang digunakan oleh investor untuk menilai potensi perusahaan. Yang keempat, kepatuhan standar akuntansi. Kebijakan pendapatan harus selaras dengan standar akuntansi yang berlaku. Ketidaksesuaian dengan standar akuntansi dapat menyebabkan masalah audit dan masalah hukum. Yang kelima, transparansi dan kepentingan publik. Keputusan perusahaan terkait kebijakan pendapatan harus dibuat secara transparan dan dengan mempertimbangkan kepentingan pemangku kepentingan. Perusahaan yang memobilisasikan informasi mendapatkan yang kurang transparan atau mempengaruhi kebijakan pendapatan untuk manfaat pribadi dapat menimbulkan kekhawatiran bagi pemangku kepentingan dan publik. Dan yang terakhir, pengelolaan laba. Beberapa perusahaan memungkinkan mencoba memanfaatkan kebijakan pendapatan untuk mengelola laba bersih yang akan diungkapkan dalam laporan keuangan. Hal ini dapat berdampak pada manajemen laba yang tidak etis. Selanjutnya ada pendapatan dalam laporan keuangan. Yang pertama, laporan laba rugi atau income statement. Laporan laba rugi adalah tempat utama di mana pendapatan dicatat. Pendapatan bersih atau laba bersih entitas diperoleh dengan mengurangkan semua biaya dan beban dari pendapatan total. Pendapatan di laporan laba rugi mencakup pendapatan operasional dan non-operasional. Yang kedua, catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan berisi informasi tambahan tentang pendapatan, mencakup metode pengakuan pendapatan yang digunakan, kebijakan akuntansi yang relevan, pengaruh perubahan dalam pendapatan suatu periode tertentu, dan informasi tentang entitas yang berbeda dalam kasus entitas dengan segmen bisnis yang berbeda. Yang ketiga, laporan arus kas. Laporan arus kas mencantumkan aliran masuk kas dari aktivitas operasional, mencakup aliran kas yang dihasilkan dari pendapatan operasional entitas. Laporan arus kas membantu dalam menentukan berapa banyak dari pendapatan yang sebenarnya telah menghasilkan aliran kas. Dan yang terakhir ada balance sheet. Meskipun pendapatan tidak secara langsung tercermin dalam neraca, perbedaan antara laba bersih yang dihasilkan dari laporan laba rugi dan aliran kas yang menghasilkan dari laporan arus kas pada akhirnya mempengaruhi ekuitas pemegang saham yang dicantumkan dalam neraca. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.